sekali atau ketat sekali dengan Wahyu Nugroho. Sementara pembalap berikutnya ada di sana, Anda ketahui bersama, 46 Herjun Adna Firdaus, Reza Danika, Bung. Reza Danika ditempatkan 46 Herjun Adna Firdaus memainkan peranan. Reza Danika saat ini coba ditarik sedikit mundur untuk menjaga keberadaan pembalap yang ada di belakang, Dimas Eki, Muhammad Fairos. Dan Dimas Eki kita akan tunggu di lap demi lap pertarungan yang luar biasa. Inilah highlight atau bagaimana para pembalap-pembalap ini melakukan start tadi, Bung. Dan ini tentunya akan berbeda pertarungan di jalannya race yang luar biasa. Dan baik, kita kembali melihat, Bung. Kali ini ada tamu lagi juga tidak diundang ya. Sepertinya Reza Danika Arens. Dan juga Wahyu Nugroho harus berhati-hati karena begitu rapatnya. Dan ini ada yang catatan menariknya sendiri, yaitu adalah walaupun berada di urutan ketiga, Herjun Adna Firdaus mencatatkan waktu tercepat menemani dari Wahyu Nugroho. Dirinya mendapatkan best time-nya 1 menit 38.664 detik. Sedangkan waktu dari Wahyu Nugroho pun kalah dengan Herjun di sini, hanya di 1 menit 38.729. Ini sangat menarik bahwa Herjun mendapatkan keuntungan dari angin yang sudah dihasilkan oleh dua rival di depannya ataupun slipstreaming yang sangat cerdik dari Herjun. Menurut prediksi saya, ini Herjun menahan gasnya untuk melihat celah yang terbuka. Karena kenapa? Dia akan bermain cerdik di 4 lap tersisa. Bila mana terbuka, tenaga dari dua motor yang berada di depannya sudah mulai keletihan, dia akan masuk dengan full the throttle. Sedangkan Reza Danika Arens ini yang harus benar-benar terlihat juga. Satu lagi tamu tidak diundang dari belakang. Nampaknya sempat ada keunggulan cukup jauh dari Wahyu Nugroho. Nampaknya settingan dari Mr. Robecong benar-benar apik di belakangan putaran-putaran kita dari MRS sendiri, hadirin sekalian. Dan terlihat Adenanta Putra, salah satu jagoan dari Magetan juga luar biasa. Jagoan dari tahun 2024 kita, rajanya di kelas ini, nampaknya mendapatkan sebuah batu sandungan yang amat sangat sulit untuk diterjang. Dan kali ini Wahyu Nugroho dengan livery yang berbeda sendiri, bukan teammate-nya, melainkan rival dari ATPM yang berbeda. Dan sedangkan melakukan overtake dari Fairos untuk Dimas Eki Pratama. Ini apakah gerangan yang terjadi dari Dimas Eki yang sempat berada di urutan kelima harus turun karena Muhammad Fairozi berada di urutan yang kelima kali ini? Kita akan tunggu di 6 lap yang tersisa, hampir menyelesaikan dari setengah ataupun separuh total 10 lap yang mereka jalani. Ya, kalau kita perhatikan Dimas Eki Pratama memang di putaran ini kalau kita lihat atau diamati dari catatan waktu, tidak berada pada waktu yang sangat signifikan ya. Dan laju percepatan motornya juga ia tertahan, bahkan hampir hanya bisa menyimbangi Fairozi di bagian belakang. Ia tertinggal jauh. Mungkin ada settingan yang belum tepat pada pembalap asal Depok yang berada di posisi bagian akhir dari jalannya balapan. Lap demi lap kita dapat merasakan bagaimana pembalap MS Glow Foreman ini berusaha untuk memacu laju motornya dengan speed yang begitu kencang. Namun apa daya, jarak mereka kali ini sudah semakin terbentang, semakin sedikit ada kelelahan tampaknya. Nah, mari kita nantikan lap demi lap. Bocah-bocah Astra luar biasa masih bertahan dengan baik. Di sini Anda menyaksikan Muhammad Adenanta dan Herjun Adna Firdaus serta Reza Danika Arens berjibaku, mereka mengejar ketertinggalan pembalap asal Boyolali, Jawa Tengah. Dari kota susu, Bung, kita akan lihat bagaimana Wahyu Nugroho ini, Wahyu Nugroho 89 memastikan dirinya menjadi yang tercepat, memastikan dirinya menguasai jalannya balapan. Namun inilah 3 kekuatan Bah Algojo di belakang dari Wahyu Nugroho adalah pembalap-pembalap seperti Adenanta, Herjun serta Reza Danika yang menempel rapat sekali. 5 lap terakhir, 5 putaran penentuan, Alex. Yes, inilah dia. Dan terlihat skenario dan juga gaya bermain hampir sama di last round dari IRC yang kita helatkan di Mandalika juga, hadirin sekalian, di mana Wahyu Nugroho mendapatkan sebuah perlawanan yang cukup serius dari Adenanta Putra, Herjun Adna Firdaus, bahkan dari Reza Danika Arens. Apakah agenda dan juga hasilnya akan sama seperti dari battle mereka terakhir? Kita akan tunggu. Nah, nampaknya mereka sudah mulai dengan mode seriusnya, mode dari full the throttle, full the gas dari pasukan Astra.
Honda Motor Racing Team. Terlihat bahwa belum ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan. Dialog dan juga Bapak Luki sepertinya sedang berada dengan mekanik dan juga spesialis dari man behind dari tim Astra Honda Racing Team. Dan terlihat bahwa ada sedikit evaluasi yang harus dibenahi dengan cepat dari race kedua nantinya. Bahwa terlihat memang cukup sulit mendapatkan keunggulan untuk Adenanta, mendapatkan slipstreaming yang sangat terbuka lebar untuk bisa dimaksimalkan. Terlihat bahwa tikungan kali ini diungguli oleh pasukan kepakan sayap Honda. Namun pada saat trek lurus, Wahyu Nugroho begitu unggul, berupaya untuk bisa pada saat di gigi-gigi atas ataupun transition gear atas, dia benar-benar sangat kencang, sangat sulit untuk bisa dibendung. Dan kali ini di sektor yang paling krusial, paling keramat dari Pertamina Mandalika International Circuit, dari U-turn kita dan the last corner. Kali ini Wahyu meninggalkan dan juga menghindari dari knee down yang terlalu berlebihan ataupun dengkul yang terlalu merapat dengan curve di sana untuk tidak menghambat dan juga ada efek dan juga impact yang terjadi. Kali ini apa yang akan terjadi di 4 lap yang tersisa, di mana rata-rata best time yang didapatkan lagi dan lagi Herjun melakukan improve. Dan kali ini tim dari Eleven Ondolomon yang terus disaksikan, dan sekarang ada Robi Sakira juga menyaksikannya dengan sangat baik. Dan kali ini Herjun Adna Firdaus dengan 1 menit 38.652, improvement yang sangat penting untuk personal time, personal achievement, personal evaluation nantinya untuk dirinya pada saat di race kedua kali ini. Lihat tikungan kecil ataupun es kecil di sana, Wahyu begitu lincah. Postur tubuh yang memang ideal dan juga tidak terlalu tinggi, itu adalah sebuah keuntungan dan keunggulan untuk Wahyu Nugroho dan juga Riza Danika Ahrens. Bahkan karena mereka memiliki postur yang sangat kecil, like a Marc Marquez dan juga like a Jorge Martin. Mereka tidak terlalu tinggi, melainkan mereka memaksimalkan kegesutan mereka, pindah dari bodi kiri menuju ke kanan. Racing style mereka begitu baik sekali. Dan lihat, sesaat lagi saya akan melihat drama terjadi, overtake yang akan manis. Apakah bisa di sisi ini ataupun di sektor ini, di mana dari Adenanta Putra masih menahan, belum ada celah yang terbuka dari Wahyu Nugroho yang begitu cerdik menutup celah demi celah. Defense yang sangat nyata dari Wahyu Nugroho dari tim Yamaha di sini kali ini. Hadirin sekalian, trek lurus lagi dan lagi menjadi momok besar untuk dari tim Honda. Dan juga Mas Arif, Bapak Abi dan juga Torik juga menyaksikan yang sedang melakukan recovery karena cedera, harus terhenti dari aktivitas National Junior Sportnya. Torik comeback stronger, speed recovery. Kita berjumpa lagi, semoga di putaran kelima bisa turun lagi. Oke, kita lihat bersama-sama apa yang terjadi saat ini, di mana dua pembalap kepak sayap Honda masih membaca karakter dari kekuatan Wahyu Nugroho. Wahyu Nugroho yang begitu beringas tekanan yang ia miliki, mampu menguasai jalannya balapan. Namun akankah pembalap Adenanta asal Magetan Jawa Timur ini bisa melakukan pergeseran cepat dan dari sisi sebelah dalam? Hampir dipaksakan oleh Adenanta, namun belum berhasil. Adenanta belum bisa mengambil alih keberadaan Wahyu Nugroho asal Boyolali Jawa Tengah yang berada pada posisi terbaik. Dan kini kita lihat jarak semakin rapat, jarak semakin dekat sekali saudara. Ini bisa terjadi duel di antara kedua pembalap. Di sisi tikungan dalam, apa yang akan dilakukan oleh M. Adenanta? Masih berhasil Wahyu Nugroho untuk mengimbangi dan tetap bertahan di posisi utama. Lap by lap, 3 lap terakhir kita nantikan 46 Herjun Adna Firdaus di urutan ketiga. Sementara di urutan keempat Anda menyaksikan Riza Danika Ahren. 3 pembalap di belakang Wahyu Nugroho merupakan pembalap Honda. Dan kini trek lurus coba ditempuh pada 2 lap terakhir, 21 pembalap asal Magetan Jawa Timur. Sementara ada pembalap di urutan ketiga, yakni Herjun Adna Firdaus Pati Jawa Tengah.
Pertarungannya sedikit pun tidak ada yang mendurkan laju motor mereka, penonton sekalian. Perhatikan Wahyu dari sisi dalam maupun sisi luar coba diambil oleh dua pembalap di belakangnya, namun tetap bertahan dan bertahan. Ia mampu mempertahankan laju motornya dan sesaat lagi memasuki lap-lap akhir. Lap-lap pamungkas berbahaya. Adenanta nampaknya sudah mulai melakukan sebuah ancaman yang berbahaya. Berbahaya sekali Bung Alex. Betul, it's not your time Adenanta, belum waktunya untuk melakukan dari overtake yang sangat mengejutkan untuk Wahyu Nugroho. Kita akan tunggu memasuki dari turn 11 di mana sudah mulai terlihat titik temu untuk bisa membuka dominasi dan juga tembok perkasa dari Wahyu Nugroho. Adenanta Putra mulai paham gaya bermain dan juga pergerakannya like a copy paste, diikut sertakan sama persis like a shadow, terus ditempel dan dibayang-bayangi. Bahkan sekarang Herjun Adna Firdaus mulai datang dan juga mengancam dari Adenanta. Side by side bisa overtake dari Herjun Adna Firdaus. Cerdik, namun kita bisa melihat mereka harus tampil wise karena 2 lap lagi. Jangan sampai 2 jagoan dari Honda ini harus tersingkir karena terjadinya kontak. The last lap Bung, kita lihat bersama final lap yang saat ini ditempuh dan nampaknya 3 kekuatan Honda mencoba untuk menerobos kekuatan Yamaha yang dipacu oleh pembalap asal Jawa Tengah Wahyu Nugroho. Sang leader saat ini berada pada posisi terbaik, jaraknya coba direnggangkan. Oke Bung, kalau kita perhatikan nampaknya Wahyu Nugroho paham bahwa 2 pembalap yang di belakangnya begitu berambisi. Betul. Bahkan sudah menempel begitu rapat. Herjun Adna Firdaus, ada lagi pembalap Adenanta yang ada di sana. Jauh berikutnya di urutan keempat ada sosok Reza Danika. Duel pun nampaknya dalam satu bendera akan dilakukan oleh pembalap Adenanta dan Herjun Adna Firdaus. Inilah dia teman-teman semuanya, sebuah keuntungan dan juga keunggulan untuk Wahyu Nugroho. Melihat celah bahwa 2 pesaing terberatnya saling sibuk memperebutkan posisi kedua. Dia sangat cerdik meninggalkan dengan gap yang cukup baik dan juga cukup presisi di sana. Pace yang terus dijaga dengan riding position yang sangat baik. Memasuki tikungan dari 14 kita, tersisa 3 tikungan di depan mata. Nampaknya hampir dipastikan bahwa Wahyu Nugroho akan segera mengunci posisi pertama. Sedangkan masih terlihat abu-abu urutan kedua antara dari Adenanta dan juga Herjun Adna Firdaus. Dan juga coming from behind Reza Danika Arens untuk bisa memberikan gebrakan. No, tidak ada drama lagi terjadi. Sekarang kita akan menyambut juara kita. Terakhir diselesaikan Bung. Wahyu Nugroho bertahan begitu perkasa, begitu hebat, dan akhirnya Muhammad Adenanta berada di urutan kedua. Ketiga ada Herjun Adna Firdaus. Yes, itulah dia teman-teman semuanya, di mana mereka begitu happy dengan dari cerita yang mereka sudah catatkan di sini. Race pertama yang benar-benar membuat banyak keseluruhan bertanya-tanya. Siapa yang akan melakukan jalannya finish nantinya? Siapa yang akan finish terlebih dahulu? Kita sudah mendapati jawabannya bahwa Wahyu Nugroho got the first position, mendapatkan posisi pertama dari timnya Yamaha Eleven HP 969 Global Ondolomon. Dan terbaik kedua, congratulations untuk Adenanta Putra yang kembali lagi mendapatkan tahtanya di urutan kedua. Dan terbaik ketiga Herjun Adna Firdaus, di mana dengan timnya Astra Honda Racing Team. Berarti kita mengetahui bahwa dari posisi Dimas Eki Pratama yang nampaknya cukup tercecer jauh dari rally panjang untuk bisa melakukan perebutan posisi kedua standing point. Dan kita akan lihat sesaat lagi mereka akan segera dijamu di area Park Fermi untuk bisa memarkirkan dari motor-motor terbaik mereka di National Supersport 600cc. Progression dari Herjun Adna Firdaus juga begitu luar biasa. Lap by lap dia mendapati dari position yang bisa dibilang memang sulit untuk dibendung dari Adenanta yang berada di urutan kedua. Namun dia mendapatkan personal best time yang terus melakukan improve demi improve dengan catatan waktu terbaiknya dari 1:38.652. Dan sedangkan yang menorehkan top speed selalu menjadi yang tercepat, leading top speed kecepatan motornya yaitu adalah Herjun lagi dengan 241,6 km per jam. Dan sedangkan Wahyu Nugroho memberikan kejutan
dengan improvement best time sendiri dan juga memecahkan rekor dari Herjun dengan 1 menit 38.580. Dan itulah dia teman-teman semuanya dari National Super Sport 600 cc, di mana kita sudah menghelatkan dari 3 ataupun 4 race. Masih ada sekitar 3 race lagi yang akan kita saksikan. Oke, inilah dia Stupi ataupun Stopi, di mana gaya-gaya melakukan braking dengan ban depan dan juga mengangkat bodi bagian belakang like a toprak ya. Like a toprak, di mana mungkin salah satu panutan dari Wahyu Nugroho dengan gaya berkendaranya, riding stylenya, dan terlihat dan juga terbukti dia mendapati panutan yang tepat untuk karakter berkendara dari dirinya. Congratulations Wahyu Nugroho. Itulah yang terbaik pertama, dan kita akan langsung persiapan melakukan sesi interview bersama dengan partner saya, abang saya, senior saya, dan juga mentor saya, Mr. Orin Sugawa. Kami persilakan. Terima kasih Alek yang sudah mengupas jalannya race. Baru saja kita dapatkan 3 terbaik, di mana posisi ketiga ada Herjun Anta Firdaus, kedua Muhammad Adenanta, dan juara pertama Wahyu Nugroho. Sementara bersama kami sang juara ketiga, pembalap Astra Honda Racing Team, dia adalah Herjun Atna Firdaus. Balapannya seru sekali, bahkan Anda sempat berduel dengan mitra Anda yakni Adenanta. Apa yang terjadi, Bung? Ya, tadi kesalahan waktu overtake Nanta, kesalahan pembalap yang kurang turun untuk giginya. Oh, okay. Jadi tadi waktu keluar powernya lost power lah. Oke, saya ingin juga ada statement yang ingin Anda sampaikan untuk tim dan sebagainya. Terima kasih untuk tim Astra Honda Racing Team. Seri ini di MRS kita mengumpulkan banyak data untuk pergi ke Sepang pada seri RRC berikutnya. Ya. Terima kasih, selamat, dan saya tunggu di podium. Sementara posisi kedua kita akan jumpa, yakni ada pembalap asal Magetan, Jawa Timur. Ada MAD Nanta. Nanta, bagaimana balapan hari ini? Ya, yang pertama alhamdulillah rezeki di posisi kedua di race pertama hari ini. Ya cukup sulit ya, karena memang motor yang saya gunakan tentunya tim ini memang berbeda dengan spek yang di Asia, dan tetapi memang tujuan saya pun pribadi dan juga tim di sini untuk mencari data, mencari settingan untuk selalu mempersiapkan untuk yang terbaik di Asia. Tentunya tadi saya mencoba untuk follow Wahyu ya dari awal balapan hingga mungkin 2 lap terakhir. Di 2 lap terakhir tadi Herjun sempat mencoba untuk overtake saya, namun mungkin dia miss giginya. Terus Wahyu ngegap, coba saya kejar di last lap, cuman sudah sangat berat. Jadi ya besok masih ada Super Pole dan juga race 2. Semoga bisa memberikan yang lebih baik. Selamat, Adenanta boleh segera menuju podium, dan saya akan bersama sang juara. Bagaimana dari Crocodile Forget Boyolali. Oke. Iya, ini dia ada sang juara kita yang tentunya dikepung oleh kepak sayap Honda. Hari ini juara pertama. Komentar Anda, Wahyu? Ya alhamdulillah, pertama saya sangat bersyukur dan terima kasih untuk kepada tim dan mekanik yang sudah menyiapkan motor saya, dan juga keluarga di rumah yang sudah mendoakan ya. Jalannya race memang awal race memang saya terkena overtake oleh Nanta dan Mas Reza, tapi saya coba follow dan alhamdulillah bisa finish. Tapi untuk race kali ini saya sangat enjoy bersama mereka. Kondisi motor hingga lap terakhir? Sejauh ini insya Allah baik, dan hanya panas saja ini. Oke, karena panas, mari kita cepat-cepat ke atas podium. Selamat. Oke, kita akan segera naik ke atas podium.
Adenanta mohon untuk bisa dipercepat. Tiga terbaik di National Super Sport 600. Juara ketiga Astra Honda Racing Team, Herjun Adna Firdaus. Dan peringkat kedua lagi-lagi dari Astra Honda Racing Team. Ini dia 21 Muhammad Adenanta Putra. Dan pembalap terbaik terhebat kita dari Yamaha LFN HP 969 Global Ondoloman, Wahyu Nugroho. Didampingi tim manajer atau owner dari Ondolomon, disilakan Robert Chong. Dan berkenan menyerahkan tanda penghargaan posisi ketiga Bapak Arif MS Glow, disilakan. Ya, ini dia peringkat ketiga akan segera dinobatkan di atas podium. Diserahkan tanda penghargaannya oleh Bapak Arif dari MS Glow Foreman. Kemudian peringkat kedua akan diserahkan oleh Bapak Luki dari AHM. Disilakan. Pada Astra Honda Racing Team, Muhammad Adenanta Putra. Ya, ini dia peringkat kedua. Sementara mengundang dengan hormat untuk menyerahkan pada sang pembalap utama Ibu Sandy Nurulita, Corporate Brand PT Pertamina Persero, disilakan. Ya, untuk sang juara pertama pada Wahyu Nugroho, silakan Ibu pada peringkat pertama. Ya, mop up ceknya Ibu sekalian, dan juga souvenir goodie bagnya untuk diserahkan. Dan diserahkan juga trofi penghargaan pada owner tim Ondolomon, Ibu.